Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang hak-hak asasi manusia di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rosida sebagai pemateri pertama, pemateri kedua atas nama Yuni Kartika, dan pemateri ketiga atas nama Sukmawati. Hak-hak asasi manusia di Indonesia. Hak-hak asasi manusia pada hakikatnya telah ada ketika manusia sudah ada di muka bumi. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dengan di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Secara umum, hak-hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk bersama-sama seperti orang lain, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk memperoleh bantuan hukum, dan sebagainya. Menurut pakar hukum Indonesia, Mahfud MD, hak asasi manusia berbeda dengan hak asasi warga negara yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang melekat pada diri manusia secara kodrat. Sementara hak asasi warga bersifat partikularistik dan didapat oleh seseorang karena ia adalah warga negara Indonesia. Di sisi lain, pakar hukum seperti Soedjono Sumoproto mengatakan bahwa hak asasi manusia sebenarnya tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pancasila. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Yang kedua yaitu pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak. Jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap manusia. Karena kekerasan adalah suatu tindakan yang paling mudah dilakukan oleh pihak yang kuat untuk menindak kaum yang lemah. Tindakan pelanggaran hak asasi manusia ini terjadi dengan berbagai bentuk dan jenis kekerasan. Yang paling sering terjadi korban adalah perempuan dan anak-anak pada dari pelanggaran manusia. Oleh karena itu, kekerasan semacam ini terus terjadi dan berlarut-larut tanpa ada kesadaran baik dari korban maupun pelaku untuk menanggulanginya. Kekerasan memang harus segera diakhiri dan kekerasan merupakan pelanggaran hak sering kali terjadi dan menimbulkan rasa tidak aman dan was-was kepada korbannya. Dimulai dengan penghargaan hak asasi manusia yang sederhana, barulah hak asasi manusia lainnya dapat juga dibentuk. Anak-anak yang mengalami kekerasan akan trauma dan terus dibayangi oleh rasa ketakutan dan tidak aman. Padahal untuk menjadi generasi muda yang diharapkan dapat meneruskan cita-cita bangsa, anak-anak harus mendapatkan perlindungan, pendidikan yang baik, dan memiliki semangat yang tinggi. Baik, saya Sukmawati akan melanjutkan presentasi dari Yuni Kartika. Yang pertama, Konstitusi RI 1945 sesuai Konferensi Meja Bundar yang mengakhiri Revolusi Nasional Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RI 1945 mulai diberlakukan. Yang kedua, Pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membunuh anggota kelompok. Yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Yang ketiga,
menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagainya. Yang terakhir, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. Demikian presentasi dari saya.